Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa wa man bihudahu ila yaumil qiyamati iqtafa. My brothers and sisters in Islam, Alhamdulillah, thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who has given us Iman and Islam, and by which we can be a Muslim brotherhood united with the Tawheed of La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. And this is cannot be compared with anything in this world. Therefore we have to raise up our Iman and keep our Iman until we come to Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, I would like to speak in English, but I am afraid that my opinion cannot reach. Then, I'm sorry, I will speak in Indonesian. Just try. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam khutbah Jumat saya yang tadi hadir, bahwa jihad kita di bumi Allah di sini ini yang sebenarnya adalah bagaimana kita mempertahankan keturunan kita agar mereka dapat melanjutkan status kita sebagai seorang muslim. Ini yang paling penting. Dan inilah jihad yang sesungguhnya yang harus kita miliki bersama. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya menyatakan, Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bisa berkomunikasi, berasosiasi bersama, berkumpul dengan orang lain, dan dia bisa bersabar dengan keimanannya, bertahan dengan identitasnya, tidak terkontaminasi oleh kejahatan, keburukan di luar dirinya, bahkan dia bisa mempengaruhi orang lain untuk baik, adalah lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, tidak berada dalam masyarakatnya, menyepi di dalam masjid, bahkan lari ke dalam gua, tidak tahan dengan godaan. Tentunya lebih disukai oleh Allah orang yang bisa bersosialisasi dengan masyarakatnya. Dan ini tantangan tentunya bagi kita Muslim Australia ini, bagaimana nanti bisa membawa Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Karena kita harus bisa membawa Islam kemanapun. Jelas bahwa Islam ini adalah bagian alat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga identitas kita sebagai khalifah Allah fil ard. Oleh karena itu, maka kita harus mempersiapkan anak keturunan kita nanti agar supaya mereka bisa melanjutkan misi yang kita bawa. Ya. Alangkah sedihnya apabila nanti ketika kita meninggal dunia, kemudian anak keturunan kita tidak mampu melanjutkan identitas keimanan dan keislaman kita. Maka sekali lagi, inilah amanat tentunya Bapak-bapak Ibu sekalian, ada di negara di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah pilihkan ini sebagai tempat kita berada,
Karena semua ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itu kita harus menjadikan ini sebagai lahan dakwah kita, sebagai lahan perjuangan kita. Yang terbesar adalah bagaimana kita tetap bisa mempertahankan jati diri kita, anak keturunan kita sebagai orang-orang Islam. Mungkin ini 5 menit saya berbicara, tidak banyak. Insyaallah saya justru lebih suka kalau nanti bisa berbicara dengan para pemuda, dengan anak-anak, karena spesialis saya spesialis anak-anak. Jadi kalau dengan bapak-bapak ini sudah bosen lah dengan ceramah-ceramah ustadz-ustadz. Kalau ada anak-anak bapak nanti saya mohon dikirimkan, walaupun saya tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik, anak-anak itu dengan bahasa isyarat saya cukup. Jadi oleh karena itu nanti kita akan ada program seperti yang disampaikan oleh saudara kita tadi. Selama 10 terakhir saya akan full iktikaf di sini insyaallah. Brother, I will accompany you insyaallah. Saya akan berada di sini, dan saya suka kalau nanti ada putra-putra bapak yang kecil-kecil sekalipun, insyaallah saya siap untuk nyebokin juga. Ya, jadi tidak masalah. Saya lebih suka nanti dengan anak-anak, dengan pemuda, karena ini bagian yang terpenting dari perjuangan kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.